tidak dapat dilihat gitu ta, tidak dapat diraba. Mungkin ya faktor-faktor intangible, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Gitu nggak sih? Saya bingung sama pertanyaannya. Terus tidak dapat apalagi, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak berwujud. Mungkin itu faktor-faktor intangible. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya itu sih Mbak ya. Kenapa kok jasa itu intangible? Karena tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo di-mute. Halo, halo. Halo. Any question? Berdasarkan kesimpulan hasil studi khusus suatu perusahaan, disimpulkan bahwa keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan bukan lagi ditentukan oleh faktor-faktor intangible. Ya berarti penjelasannya ya secara keseluruhan Mbak, ya bukan cuma faktor-faktor intangible-nya. Jadi kenapa kok apa keberhasilan perusahaan itu nggak hanya ditentukan oleh faktor intangible tapi juga ditentukan faktor-faktor lain. Kenapa kok kayak gitu? Itu alasannya kenapa? Kan macam-macam kan. Hasil studi apa ini, Mbak? Hasil studinya apa, Mbak? Biasanya kan kalau hasil studi itu kan ada studi ini menemukan ini. Nah, itu kan bisa dijabarkan dari situ nanti jawabannya. Hasil studi khusus suatu perusahaan. Harusnya ada studinya dulu kalau hasil studi. Pokoknya kalau kita bahas tentang hasil studi kan berarti ada penelitiannya dulu. Nah, dari penelitian itu kan ketemu apa-apa. Ya ketemu ininya, berarti alasan-alasannya kenapa kok untuk jangka panjang itu perusahaan harus ngapain aja. Itu berarti kan ada di studi itu. Makanya hasil studinya siapa dulu ini. Biasanya kan ada keterangan pendahuluannya ngapain. Kan nggak mungkin langsung kayak gini pertanyaan hasil studi apa. Ada lagi yang mau bertanya? 452.
Kayaknya yang fokusnya bukan di faktor-faktor intangible itu deh. Harusnya ada penjelasan dulu, studinya itu bahasnya tentang apa. Pasti ada penjelasannya terlebih dahulu, terus baru mbak-mbak bisa menjabarkan. Masih pertanyaannya langsung kayak gini dah. Nggak ada penjelasan terlebih dahulu. Nggak ada studinya, nggak dijelasin studinya tentang apa gitu. Forum diskusi, maksudnya? Maksudnya apa Mbak Siti? Tunggu, saya kok disconnect sih. Oh, ada tugas semua. Pertanyaannya langsung gitu tambah ya? Iya, jadi maksudnya penjelasannya kan ya kira-kira kenapa. Jadi dia tidak hanya keberhasilan perusahaan itu nggak cuman dari faktor-faktor intangible. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kira-kira kenapa. Jadi bukan jelaskan faktor intangible itu apa pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bukan untuk menjawab faktor-faktor intangible itu apa aja, jelaskan bukan. Tapi keberhasilan suatu perusahaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor intangible, tapi ada faktor lainnya. Nah, itu kenapa? Halo? Kok nggak bisa ke bawah? Halo, halo? Jadi pertanyaan maksudnya begitu, bukan faktor intangible itu apa pertanyaannya. Oke, oke Mbak ya, saya jawab sendiri ya. Oke, saya lanjutkan sekarang ke perantara pemasaran atau placing. Placing itu bukan tempat, place bukan tempat, tapi placing, menempatkan atau mendistribusikan. Oke, jangan lupa. Jadi, place di bauran pemasaran itu bukan tempat, tapi placing, menempatkan atau mendistribusikan barang kita. Kalau di jasa, gimana caranya konsumen bisa dapat atau bisa meraih jasa kita. Ini jenis interaksi yang mempengaruhi penentuan lokasi. Nah, di sini kan kenapa kok lokasi? Karena apa? Karena kalau jasa itu kan gimana caranya konsumen tuh bisa bisa dapat dapat produk kita kan sama kayak kalau di apa produk biasa kan didistribusikan ke beberapa tempat. Nah, pokoknya itu bukan tempatnya tapi distribusinya itu tadi kalau place itu. Jadi di sini ada kan konsumen bisa mendatangi pemberi jasa. Itu kan mayoritas perusahaan jasa kan seperti itu, konsumen yang datang ke kita, ya toh. Terus juga ada yang pemberi jasa mendatangi konsumen, kayak misalnya tukang ledeng, apa tukang listrik. Nah, itu kan juga jasa mendatangi konsumen. Nah, terus yang terakhir pemberi